Dalam PPJL, siswa belajar dengan melakukan, menjelajahi, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, ada ciri-ciri project based learning. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada masalah yang memerlukan solusi. Dan yang kedua, ada keterlibatan aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses belajar dan bekerja sama dalam kelompok. Dan yang ketiga, ada fokus pada proyek. Proyek menjadi pusat dari pembelajaran, bukan hanya sebagai pelengkap. Dan yang terakhir, ada refleksi dan evaluasi, di mana proses refleksi terhadap pembelajaran dan hasil proyek adalah bagian penting dari PJBL. Dan yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam penerapan PJBL. Penerapan PJBL dapat dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan topik proyek, di mana memilih tema yang relevan dan menarik bagi siswa. Dan yang kedua ada perencanaan proyek, di mana merencanakan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang ketiga ada pelaksanaan proyek, di mana siswa bekerja dan dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Dan yang keempat presentasi hasil, di mana siswa mempresentasikan hasil proyek kepada audiens. Dan yang terakhir ada refleksi, di mana evaluasi dilakukan untuk memahami proses dan hasil proyek. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh anak saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari anak saya, yaitu kelebihan model proyek based learning, meningkatkan motivasi yang mana siswa lebih termotivasi karena terlihat dalam proyek nyata. Yang kedua, pengembangan keterampilan, di mana mendorong pengembangan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi dan pemecahan masalah. Ketiga, pembelajaran mendalam, siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep karena mereka menerapkannya dalam konteks nyata. Yang keempat, pengalaman bekerja, memberikan siswa pengalaman yang relevan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang
Selain itu, pemimpin dapat memfasilitasi berbagai kelompok, di mana siswa dapat mengeksplorasi berbagai aspek proyek dan menetapkan perannya masing-masing, baik dalam kesehatan masa pendidikan kemudian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada silakan. Pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut PJBL, ajak mereka berdiskusi tentang topik yang menarik bagi mereka dan biarkan mereka menentukan tujuan proyek, di mana siswa bisa dibagi ke dalam kelompok berdasarkan minat, di mana mereka dapat memiliki peran sesuai dengan kekuatan masing-masing. Yang dimana selanjutnya itu ada dorongan siswa untuk merancang rencana aksi, memaksud langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan. Selama proyek, berikan umpan balik dan dukungan, serta ruang untuk refleksi setelah proyek selesai. Dengan cara ini, siswa akan merasa memiliki tanggung jawab dan keterlibatan dalam proses belajar. Baik, hal itu yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada forum, jika ada lagi yang ingin menambahkan, saya persilakan. Para senior, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini pertanyaannya yaitu sedikit saya tambahkan dari jawaban materi dan forum tadi, bagaimana cara melibatkan siswa dalam perencanaan proyek PJBL, di mana meningkatkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai hasil terbaik. Mari kita bersama-sama tujuannya yaitu menyusun rencana dan membagi tugas berdasarkan kekuatan dan minat masing-masing agar proyek ini tidak hanya relevan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kita dan lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya jika masih ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Jika tidak ada forum yang ingin menambahkan, saya kembalikan saja kepada penanya. Bagaimana, apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Di sini yang dapat sekali yaitu cara melibatkan siswa dalam perencanaan proyek
di mana menilai hasil proyek bisa menjadi subjektif karena penilaian tersebut saling bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh guru atau tim penilai. Kriteria ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kreativitas, pemahaman materi, atau kerjasama tim, yang masing-masing bisa ditafsirkan secara berbeda oleh individu yang menilai. Misalnya, satu penilai mungkin lebih menghargai inovasi dalam presentasi, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada keakuratan informasi. Baik, hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada orang yang menambahkan, dapat silakan. Kepada yang mengira, dapat silakan. Dari pertanyaan salah, yang dimana pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan menilai hasil proyek bisa menjadi subjektif yang tergantung pada kriteria yang digunakan. Menilai hasil proyek bisa menjadi subjektif karena penilaian tergantung pada kriteria yang digunakan oleh penilai, dan kriteria ini bisa sangat bervariasi berdasarkan perspektif, prioritas, dan standar tertentu. Berikut beberapa alasan mengapa penilaian hasil proyek dapat bersifat subjektif. Yang pertama, penekanan pada aspek tertentu. Beberapa penilai mungkin lebih memprioritaskan aspek tertentu dari proyek, seperti desain visual, originalitas, atau kemampuan kolaborasi. Yang kedua itu interpretasi kualitas. Kualitas hasil proyek seringkali bersifat interpretatif. Misalnya, apa yang dianggap sebagai ide yang sangat inovatif bagi satu penilai. Yang ketiga, tingkat ekspektasi. Setiap penilai mungkin memiliki tingkat ekspektasi yang berbeda. Seseorang yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil proyek mungkin akan menilai proyek dengan lebih ketat. Yang terakhir itu pengalaman dan latar belakang penilai. Latar belakang pendidik atau profesional penilai dapat mempengaruhi cara mereka menilai proyek. Terima kasih. Selanjutnya kepada forum yang ingin menambahkan lagi, silakan. Kepada teman lain, silakan. Baik, di sini saya bisa menambahkan pertanyaan dari Raka, yaitu apa yang dimaksud dengan penilaian hasil proyek bisa menjadi subjektif yang tergantung pada kriteria yang digunakan. Menilai hasil proyek bisa menjadi subjektif berarti bahwa penilaian tersebut dapat dipengaruhi oleh sudut pandang, pengalaman, atau metode penilaian yang mungkin berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penilaian menjadi subjektif, yaitu ada pengaruh hubungan atau interaksi sebelumnya. Pengalaman atau interaksi penilaian dengan siswa sebelumnya juga bisa mempengaruhi penilaian mereka. Jika seorang siswa dikenal sebagai pekerja keras atau kreatif, penilaian mungkin lebih cenderung memberi penilaian positif, mungkin meskipun proyeknya tidak secara objektif lebih baik daripada siswa lain. Begitu saja tambahan saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kepada forum yang ingin menambahkan lagi, silakan. Kepada forum, baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan saja kepada penanya. Bagaimana, apakah sudah bisa dipahami jawaban dari materi dan juga forum? Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari teman-teman yang pertama dari forum tadi. Di sini jawaban yang dapat saya pahami yaitu kalau menilai hasil proyek agar bisa menjadi subjektif karena penilaian tersebut itu seringkali bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh guru atau tim dari penilai. Jadi kriteria ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kreativitas, pemahaman materi, atau kerjasama tim yang masing-masing bisa ditafsirkan secara berbeda oleh individu yang menilai. Misalnya itu, satu penilai ini mungkin lebih menghargai inovasi dalam presentasi, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada kekurangan pada keakuratan informasi. Mungkin itu saja jawaban dari
Kemudian ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada penilaian berbasis rubrik, di mana rubrik penilaian yang jelas untuk menilai aspek-aspek proyek seperti kreativitas, kolaborasi, penelitian, pemecahan masalah, dan presentasi. Kemudian yang kedua ada refleksi diri siswa, di mana itu ada jurnal refleksi. Siswa dapat diminta untuk menulis jurnal refleksi mengenai proses pengerjaan proyek, tantangan yang mereka hadapi, dan keterampilan apa yang mereka kembangkan. Kemudian yang ketiga ada observasi langsung, di mana observasi proses. Guru dapat melakukan observasi langsung selama siswa bekerja dalam kelompok atau individu. Catatan observasi tentang keterlibatan kerjasama dan cara siswa mengatasi masalah bisa digunakan untuk menilai kemajuan mereka. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada forum yang ingin menambahkan, silakan. Kepada Adita, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Dina, di mana pertanyaannya bagaimana cara mengukur kemajuan siswa dalam PJBL. Berikut ada yang pertama, penilaian formatif. Gunakan kuis, diskusi, atau checkpoint reguler untuk memantau pemahaman siswa sepanjang proyek. Yang kedua ada penilaian keterampilan kolaborasi. Evaluasi cara siswa bekerja dalam tim, termasuk komunikasi dan manajemen tugas. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada forum yang ingin menambahkan lagi, silakan.
Wulan, Siti Urap, Fahriansyah, Muhammad Rafi, hanya satu ini pertanyaannya. Moderator.
Kesulitan apa yang mungkin dihadapi siswa dalam model pembelajaran PJBL ini, selain tantangan kolaborasi. Enggak, pertanyaannya. Enggak jawabannya berarti. Menurut kalian apa yang sulit gitu, menurut siswa kalau diterapkan PJBL di kelas itu apa kira-kira? Bisa macam-macam berarti nanti jawabannya dan siswanya banyak sebenarnya jawabannya. Baik, pertanyaan dari Vera itu, apa contoh proyek model pembelajaran PJBL yang relevan dengan kelebihan model PJBL sehingga mendapatkan pemahaman lebih baik dan mudah dimengerti karena menerapkannya dalam konteks nyata. Apa contoh proyek saja bisa? Apakah semua materi biologi itu bisa dipakai pada PJBL atau tidak? Contohnya apa? Kira-kira materi apa yang cocok? Jadi adik-adik begini ya, kalau kalian sebenarnya bedanya kita belajar ilmu sains kayak biologi murni gitu ya, yang sudah ada kayak bukunya, kemudian sudah ada prinsip-prinsipnya, itu beda dengan kita yang sekarang belajar pendidikan. Kalau kita belajar pendidikan, kita sebenarnya bisa improve aja gitu, jadi jangan takut untuk menjelaskan menurut kalian seperti apa. Karena sebenarnya yang kita pelajari ini tuh lebih ke sosial gitu ya, pendidikan. Kecuali kalau kalian sekarang lagi bahas mata kuliah biologi umum kah atau fisiologi tumbuhan, itu harus benar-benar dari kebenarannya gitu, ini seperti apa teorinya. Tapi kalau ini kalian sangat gampang sebenarnya kalau kalian paham. Misalnya kalau misalnya tadi PJBL itu ciri-cirinya seperti apa sih dia gitu, dia proyek. Nah kira-kira proyek itu kalau di sekolah di biologi waktu di SMP SMA materi apa yang cocok kira-kira gitu. Jadi sangat gampang sebenarnya daripada kalian mungkin sekarang keterbatasannya internet gitu ya. Jadi tidak semua jawaban itu ada di internet gitu ya. Jadi bisa dari pengalaman kalian sendiri atau kalian memberikan jawaban opini kalian boleh sebenarnya ya. Nah nanti tinggal kita lihat apakah jawaban itu memang benar atau tidak gitu. Yang penting kalian boleh berargumen gitu ya. Usaha untuk mengembangkan apa yang sudah kalian pahami. Para pemateri silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita menjawab pertanyaan dari kita yang mana pertanyaannya kesulitan apa yang mungkin dihadapi siswa dalam model pembelajaran PJBL ini selain tantangan kolaborasi. Baik, yang pertama itu seperti manajemen waktu, di mana siswa ini sering kali kesulitan dalam merencanakan atau mengatur waktu untuk menyelesaikan proyek itu secara tepat waktu. Baru yang kedua ada kemandirian belajar, di mana kadang siswa perlu belajar untuk lebih mandiri dalam mencari informasi dan menyelesaikan masalah yang bisa menjadi tantangan bagi sebagian. Dan yang terakhir ada keterampilan teknis, di mana beberapa siswa mungkin kurang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek seperti desain grafis atau pengkodean. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kepada rekannya. Baik,
lain tantangan kolaborasi, yaitu ada ketidakpastian dan kebingungan. Siswa bisa merasa bingung karena kurangnya struktur yang jelas dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Mereka harus mencari solusi sendiri yang dapat membuat mereka merasa tidak pasti tentang arah yang diambil. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih salah satu guru yang menambahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana kepada Nurul tolong menjelaskan kembali. Baik, di sini ada ketidakpastian dan kebingungan. Siswa bisa merasa bingung karena kurangnya struktur yang jelas dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Mereka harus mencari solusi sendiri yang dapat membuat mereka merasa tidak pasti tentang arah yang diambil. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada saudara. Kemandirian dalam pembelajaran dalam proses dalam penyelesaian proyek. Kemudian ada keterampilan khusus, di mana siswa itu mungkin memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada bimbingan yang kurang dari guru, di mana akan mengakibatkan implementasi yang kurang efektif. Yang keempat, ada keterlibatan sumber daya, keterbatasan sumber daya seperti bahan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima, ada motivasi, di mana siswa yang kurang termotivasi mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir dalam proses pembuatan proyek. Yang terakhir itu ada ketidakpastian, di mana siswa itu bingung karena mungkin model pembelajaran PJBL ini tidak sama dengan pembelajaran lain. Itu saja. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dayanti. Selanjutnya kepada pemateri, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan terakhir?
Proses pembuatannya itu kayak begini. Jadi kan kita tuh nggak nyata gitu. Learning by doing, kan? Belajar sambil melakukan. Ya, itu yang menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada forum lagi yang ingin menambahkan. Silakan. Baik, jika tidak ada yang menambahkan, kembalikan kepada penanya bagaimana kami jawaban dari materi dan juga merasa di forum. Baik, terima kasih dari jawaban ke materi dan juga forum. Sebenarnya telah menjawab dari pertanyaan saya. Jadi dari beberapa yang disebutkan ke materi hanya satu yang dapat saya tangkap, yaitu ada proyek kampanye lingkungan bersih, di mana dengan melakukan penelitian seperti mengelola sampah, isu lingkungan, sampah plastik, mengelola isu lingkungan dengan sampah plastik ataupun lingkungan bersih. Setelah melakukan penelitian biasanya ditampilkan dalam bentuk video ataupun poster dan lain-lain. Dan juga yang dari forumnya itu lebih jelasnya itu ada proyek pembuatan KP. Baik, saya ingat dengan tugas itu yang dimana kita belajar sambil melakukan, jadi kita melakukannya dengan secara nyata, jadi kita bisa paham yang awalnya kita tidak tahu bisa kita tahu. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sarana cukup untuk pernyataan hari ini. Lanjut saja dengan kesimpulan proyek Apa itu? dengan kesimpulan proyek basis learning atau Project basis based learning. project based bukan bahasa ya. Based learning. Atau BJBL adalah model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konsep dengan ciri-ciri yang menekankan masalah nyata dan kolaborasi. Sekian kesimpulan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di situ aja. Masalah. Ini dia slip ya. Harus ditekan lagi atau apa ini? Kalau dia slip, boleh minta tolong. Ditikan ya. Ada spidol. Dia ada. Spidol ada nggak? Kalau nggak ada saya bawa sendiri. Saya bawa karena saya tidak mau mengarut sama kalian. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Saya dari tadi mau buka ChatGPT nggak bisa ya. Kalian sudah bisa pakai ChatGPT? Belum.
Dari mana kata PJ-nya? Di sini. Berarti PJ ya. PJ, kalau minggu kemarin kita PJL. Gak bisa-bisa. Padahal saya kasih lihat sekarang kita eranya AI ya. Jadi kalau Google mungkin sebenarnya sudah ditinggalkan, gitu ya. Karena kalau ChatGPT ini seperti asisten kita gitu, tapi dalam bentuk digital. Ya. Saya sudah beli yang pro-nya, itu 1 bulan $20. $20 dikali 15.000, 300.000 per bulan. Gitu ya. Kalau kalian pakai ChatGPT yang gratis itu 4 kali atau 5 kali hanya mencari gitu ya. Setelah itu harus besok namanya dia terbatas. Ya. Nah, saya sangat terkesima sekali dengan ChatGPT ini karena saya bisa bikin bahan untuk instrumen penelitian saya gitu ya bersama Pak Jangkari. Nah, kalian tadi terkait dengan boleh ini apa namanya ngomongin saya tadi tidak lihat pertanyaannya tidak bisa sedikit. Sudah selesai belum? Oke, nah tadi saya di belakang juga tidak terlalu kedengaran suara kalian ya. Jadi yang saya bisa tangkap itu adalah kebingungan dari kalian mengenai penilaian ya. Bagaimana cara menilai PJBL yang dia relatif subjektif ya, 5 kalah gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa? Saya belum ke situ dulu, tapi kita ke definisi dulu ya, project based learning itu. Nah, project based learning itu bukan hanya sebenarnya siswa itu bikin produk, gitu. Tetapi mereka harus lewat problem based learning dulu sebenarnya. Nah, makanya di minggu kemarin harapannya kalian sudah paham apa itu problem based learning, ya. Tidak hanya sebenarnya yang tadi dijelaskan sama Marwa ya, tadi ya, terkait bikin KP itu ya. Nah, tapi itu yang dilakukan di sekolah gitu ya. Jadi biasanya guru hanya menyuruh ayo kalian bawa bahan-bahan bikin tape, bikin tempe gitu ya, bikin kecap. Tapi sebenarnya alasan kita melakukan itu yang kurang gitu ya. Yang kurang di Indonesia itu gitu kayak orang Indonesia kebanyakan bisa sekali roasting ya. Orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan iya aja tanpa bertanya itu alasannya kenapa melakukan itu ya. Nah, sayang sekali kalau implementasi project based learning itu hanya disuruh membuat sesuatu tanpa siswanya itu tahu mereka itu melakukan itu karena apa gitu ya. Misal tadi contoh tentang kita bikin tape atau bikin tempe ya yang mudah-mudah. Nah, itu kan alasannya kenapa mereka disuruh bikin itu. Apakah mereka tujuannya adalah untuk bisa jadi ahli tempe dan ahli tape? Bukan kan? Gitu. Tapi sebenarnya alasannya adalah bagaimana proses fermentasi itu terjadi. Gitu. Ya. Jadi misalnya tadi pakai contoh bikin tape misalnya. Nah, tape itu misalnya bahannya apa tuh? Awalnya ubi ya, ubi ketan gitu, ubi singkong gitu ya. Nah, dipotong kecil-kecil. Terus setelah itu dikasihkan ragi, ya, ditutup, dijaga kesterilannya gitu ya. Biasanya pakaikan apa sih, daun pisang atau kayak kain gitu. Setelah itu beberapa hari kemudian jadilah tape gitu ya. Nah, di situ sebenarnya benang merahnya yang kurang dari proses raw materialnya atau bahan raw material atau bahan mentahnya, raw material dengan misalnya produknya apa gitu. Di sini tadi apa? Singkong misalnya kan. Kemudian di sini adalah tape. Nah, di bagian sininya yang kayak kurang, proses di bagian sininya itu gitu.
Kalau misalnya Marwa sama Vera atau misalnya ada dari adik-adik misalnya bikin ini juga, apa sih yang kalian ingat kegiatannya setelah bikin ini? Habis itu apa tuh? Habis bikin singkong dari tape terus setelah itu dimakan bareng gitu. Terus apa? Diambil gurunya. Diambil gurunya. Diambil guru. Jadi sekalian juga membuktikan kalau aku di namanya sudah saya lupa virus kan di dalam atau jamur yang di dalam tape itu. Iya, kalau itu berarti sudah bisa masuk ke PJBL. Tapi kalau hanya seperti ini, setelah itu makan bareng itu bukan biologi sebenarnya, tapi lebih ke prakarya gitu ya. Apa sih ekstrakurikuler kalau di sekolah itu kayak mulok, tau nggak, muatan lokal, keterampilan gitu. Nah itu, tapi di biologinya nggak ada, belum nyinggung kalau seperti itu misalnya. Nah harusnya misalnya pertanyaannya apa bedanya gitu kan antara singkong dengan tape gitu ya, misalnya mulai dari fisiknya, oh dia teksturnya keras gitu kan, baunya seperti apa gitu ya. Jadi itu siswa yang mengamati sendiri gitu ya. Jadi sebelum mereka bikin, mereka harus lihat dulu bahannya itu apa. Oh singkong, singkong ini dia keras, kemudian misalnya apa saja ciri-cirinya. Nah apa bedanya dengan yang sudah jadi tape gitu ya. Nah setelah itu pertanyaan yang paling penting adalah kenapa gitu. Kenapa bisa berubah gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan dasar krusial, tapi jarang mungkin guru itu tidak lakukan di kelas gitu. Jadi malah lebih repot untuk bikinnya itu gitu, prosesnya itu gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini yang harusnya siswa itu bisa tahu gitu jawabannya itu apa gitu ya. Nah ini ya, apa bedanya? Jadi mereka bisa membedakan, membandingkan gitu antara sebelum dan setelah gitu. Nah terus misalnya apalagi kayak kalau kenapa kan berarti nanti alasannya apa gitu ya. Alasannya berarti ada sebuah proses gitu yang terjadi. Nah siapa aja yang ada terlibat di dalam situ gitu. Nah baru kebagian bakterinya atau zat atau apa ya namanya mikrobanya gitu ya, seperti itu. Nah itu yang kurang dari PJBL kalau di sekolah gitu ya. Jadi bukan hanya soal bikin produk saja, tapi prosesnya itu gitu. Mulai dari mereka bertanya, kenapa ya saya harus melakukan ini ibu gitu. Kenapa saya harus bikin tape gitu. Kenapa misalnya saya tidak menonton video saja gitu. Nah siswa-siswa di Indonesia kan tidak ada yang seperti itu kan, mereka hanya oh iya saja gitu, iya saja gitu ya. Nah itu yang sangat miris bagi saya gitu ya, sebagai mungkin adik-adik juga yang sudah lulus gitu ya sekolah waktu itu mungkin pernah mengalami hal seperti ini juga gitu ya. Nah setelah itu PJBL itu tadi kekurangannya adalah dia penilaiannya subjektif, padahal sebenarnya tidak sesubjektif itu gitu ya. Walaupun di sini adik-adik bisa lihat kalau PJBL ya, project based learning itu sebenarnya si guru itu harus benar-benar bisa memantau setiap dari siswanya itu bagaimana progresnya. Jadi misal ini pada saat misalnya ini materi tentang tadi bioteknologi ya. Bioteknologi itu misalnya pertemuan beberapa gitu, misalnya pertemuan kelima. Nah, si guru itu harus juga manusiawi, dalam arti tidak bisa kan dipaksakan ini proses pembuatannya hanya sehari 2 hari gitu ya, atau misalnya beberapa jam nggak bisa kan. Nah, jadi si guru itu juga harus kreatif gitu. Mereka harus tahu kalau mereka pakai PJBL maka mereka akan repot. Itu harus sudah disadari oleh guru. Karena pertama mereka harus mementingkan prosesnya ini yang pasti butuh waktu. Sementara materi harus terus berjalan gitu ya. Misalnya ini tadi pertemuan kelima, maka tidak mungkin dia selesai hanya di pertemuan ke-6 saja. Ya, karena apa? Karena prosesnya ini pasti
juga memakan waktu, dan yang paling penting adalah guru itu juga harus klarifikasi apa yang mereka sudah lakukan gitu ya. Jadi mungkin bisa sampai menit ke-7 gitu ya. Jadi tergantung, misalnya kalau materinya lebih dalam lagi berarti nanti lebih banyak lagi nanti ambil waktunya gitu ya. Nah, kenapa repot guru? Karena tadi itu setiap dari siswanya itu harus dilihat progresnya pada saat dia pertemuan satu. Si A itu seperti apa pertamanya? Dia sikapnya gimana? Apakah dia antusias belajar atau tidak gitu. Kemudian yang B, apakah dia sudah paham mengenai fermentasi itu apa gitu kan? Pengetahuan. Terus yang C misalnya skillnya, keterampilannya, apakah dia bisa melakukan atau membuat si itu tadi namanya tape tadi ya, bikin tape itu gitu ya. Nah bayangkan itu setiap dari siswa satu-satu gitu ya. Nah kalau misalnya guru itu mau mengajarkan bioteknologi dengan menggunakan model PJBL selama 3 minggu, maka harus ada ini tabel pertama untuk mid ke-5, terus ada tabel untuk mid ke-6, terus ada tabel mid ke-7 gitu ya. Nah memang kalau dikatakan subjektif, memang subjektif karena hanya guru saja, hanya satu orang itu yang menilai setiap dari siswa. Tapi tidak boleh salah bahwa subjektivitas dalam penelitian pendidikan atau PJBL ini bentuknya hampir seperti ini deh. Misalnya si guru itu tidak bisa langsung kayak menilai, oh Aprilia di mid ke-5 dia bagus A gitu. Tapi tidak tahu alasannya kenapa gitu dia bagus gitu. Karena tidak terurai kan, bagusnya itu kenapa, nggak bagusnya itu kenapa, cukupnya itu kenapa. Nah, makanya guru itu repot sekali sebenarnya untuk pakai model ini karena mereka harus menyiapkan rubrik. Ini rubrik namanya. Rubrik itu kita perlu siapkan untuk kita tahu nanti ketika di kelas saya mau menilai misalnya si A itu dari segi apanya gitu. Misal ya, ini tidak berurutan, misalnya tentang saya kasih ini dulu, share dulu biar kalian bisa lihat. Ini adalah instrumen yang kami sekarang lagi bikin, masih dalam proses validasi. Itu bayangkan rubrik untuk menilai presentasi siswa saja. Ketika misalnya mereka sudah menghasilkan produk, kan mereka ada presentasi ini, tapi yang saya bikin ini ternyata tidak serta-merta oh dia sudah presentasi dapatnya A, nggak bisa seperti itu. Jadi di sini kita harus siapkan apa yang kita mau nilai dari siswa itu presentasi. Misalnya kalau dari segi presentasi di sini ada aspek kejelasan konten. Nah, kejelasan konten ini kita harus lihat ini orang, ini adik, satu orang yang lagi presentasi, dia memenuhi tidak indikator dari kejelasan konten itu. Nah, kejelasan konten itu apa aja? Di sini bisa terurai lagi ya. Nih, ini hanya satu aspek saja dari beberapa aspek mengenai presentasi, gitu ya. Belum dari segi hal lain. Misalnya penyusunan struktur, itu nanti ada lagi indikatornya. Terus penggunaan media, jadi ketika dia melakukan presentasi, dia pakai media enggak? Dia pakai laptop atau apa gitu ya. Setelah itu kejelasan suara, ketika dia bicara, dia suaranya jelas enggak? Itu ternyata jelas juga gitu ya. Setelah itu lagi bahasa tubuh, body language. Nah, ketika misalnya si siswa itu bicara, apakah dia bahasa tubuhnya meyakinkan atau tidak? Gitu. Ada kadang kan nggak sinkron nih, kita ngomong sama kita ngelakuin sesuatu di samping tubuhnya, gitu ya. Ternyata itu dinilai juga. Jadi menurut saya kalau guru itu memang benar-benar mau melakukan penilaian subjektif sesuai dengan PJBL, harus yang seperti ini. Gitu. Jadi tidak bisa misalnya tadi April dapat A atau 100 karena dia sudah presentasi. Belum tentu dia sudah presentasi tapi nilainya bagus. Gitu. Karena tadi alasannya ada, gitu ya. Nah, itu aspek-aspeknya. Saya jelaskan satu aspek, misalnya kejelasan konten. Kejelasan konten ini bukan hanya misalnya ketika dia bicara jelas, tidak. Maksudnya pelafalannya jelas, tidak. Tapi di sini ada lagi, dibagi lagi 3 dari kejelasan konten itu. Misalnya
ada indikator A, B, dan C. Ini ya. Misalnya dari segi kejelasan konten, siswa itu ketika dia melakukan presentasi, apakah dia menyampaikan ide utama dengan jelas dan mudah dipahami atau tidak. Nah, kalau kita kan kadang ya ngomong aja gitu ya, menyelesaikan kewajiban ngomong gitu. Tapi ternyata guru yang harusnya profesional atau dia sesuai dengan penilaian PJBL yang benar harus seperti ini. Dia benar-benar harus, makanya rekaman ini saja tidak cukup bagi saya. Jadi biasanya kalau di luar itu kelas internasional itu memang mereka benar-benar di setting ruangan kelas itu tanpa kita kayak pertama. Kalau sekarang kan kita nih, saya lagi ngomong mungkin ada orang lalu lalang, kita akhirnya lihatin mereka gitu ya. Terus misalnya ini sumuk panas gitu ya. Nah itu juga jadi kelas yang bagus sebenarnya bukan kelas yang seperti ini yang kita ada di sini gitu ya. Jadi belum lagi misalnya ini saya hanya punya satu saja di sini untuk rekaman, dan itu pun saya tidak bisa zoom in, zoom out, zoom in, zoom out ketika misalnya ada yang bicara gitu kan. Misalnya tadi Marwa kan jauh banget di situ dibandingkan di sini kan. Nah kalau kelas internasional itu atau kalau kelas yang harus dikondisikan dengan benar, harusnya mereka itu punya pasang CCTV gitu, beberapa area atau sudut pandang gitu lah ya. Jadi bisa dari belakang, bisa dari depan, bisa ada yang zoom in, zoom out untuk jadi nanti ketika gurunya sudah selesai di kelas, siswanya juga sudah selesai, maka gurunya nanti di rumah ataupun di ruangannya dia untuk ngeliatin lagi apakah dia rekamannya, dilihat lagi, dinilai lagi gesturnya dan segala macamnya gitu. Jadi seribet itu gitu ya, untuk melihat apakah ini indikator pertama misalnya, apakah dia tadi bicaranya misalnya ngomong satu kalimat dengan kalimat selanjutnya itu udah beda topik gitu. Nah kalau kita sekarang kan ini pasti berlalu gitu aja ya omongan itu kan, kayak masuk keluar gitu ya, ngomong aja nih gitu ya. Nah tapi kalau sebenarnya untuk bisa menilai indikator apa saja itu pasti butuh dengan seksama dan dengan teliti ya. Nah kemudian misalnya menyampaikan informasi akurat dan relevan, apakah yang dia omongin itu memang benar atau tidak gitu. Nah ya, jadi itu mungkin sedikit saja cuplikan dari bagaimana caranya guru itu melakukan penilaian. Ini hanya dari segi mereka melakukan presentasi saja, baru presentasi. Belum misalnya ada misalnya rubrik atau instrumen atau lembar, si guru itu melakukan penilaian dalam hal pada tahapan di project based itu ada tahapan kalau tidak salah bagaimana siswa itu bisa mencari solusi dari suatu permasalahan gitu ya. Nah ini juga ada rubriknya sendiri gitu ya. Misalnya ini identifikasi masalah gitu ya. Nah jadi misal guru sudah mendapatkan misalnya LKS yang mereka sudah isi gitu ya. Di situ ada identifikasi masalah, ada apa. Nah, guru itu harus melihat lembar kerja mereka pastinya ya. Misalnya pada tahapan pertama di PJBL itu ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, masalahnya ini ternyata harus dinilai juga, bukan sekedar siswa itu hanya mengisi masalah itu di dalam LKS-nya. Nah, di sini ada kategorinya. Kalau skornya 1 itu apa, skor 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Misal pada saat si guru itu mengecek lembar kerja siswa di tahapan masalahnya adalah apa gitu ya. Jawabannya misalnya kita lihat, oh ternyata jawaban mereka atau masalah yang mereka tulis di LKS itu tidak mampu mengidentifikasi masalah dengan jelas. Jadi walaupun mereka sudah isi, skornya tetap 1 gitu, bukan skornya maksimal, tidak gitu. Jadi belum tentu apa yang siswa itu sudah isi itu belum tentu berkualitas gitu. Jadi makanya setiap dari apa yang mereka isi itu harus ada indikator-indikatornya.
Jadi kalau misalnya nilai 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Nah, tapi kalau guru di Indonesia kan ini juga bukan salah guru, karena sebenarnya sistemnya juga tidak maksimal bagi guru itu untuk melakukan penilaian yang objektif seperti itu, karena banyak sekali tugas mereka selain hanya di kelas dan menilai siswa gitu ya. Jadi itu. Nah, itu adik-adik, jadi tidak sesubjektif atau tidak sesembarang itu ya. Misalnya guru menilai siswa ini karena dia sopan. Tidak, gitu. Belum tentu. Jadi kalau misalnya dia sopan tapi kalau dia tidak paham sama sekali tetap aja nilainya 0 gitu, dari segi pengetahuan ya. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengukur kemajuan siswa? Ini tidak bisa menunjukkan ya. Ini masih logika. Kalau bisa nanti saya ya, saya mau kasih lihat bagaimana caranya pakai ChatGPT karena adik-adik sendiri harusnya sudah tahu gitu. Cuma ini tidak bisa karena apa ini yang tambah-tambah sesuai itu. Nah, ini ya tadi contoh proyek. Nah, contoh proyek itu bukan hanya sebatas tadi bikin KP atau misalnya kalau di sekolah ya. Kalau di sini saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun SMA itu sudah lupa. Kegiatannya apa ya kalau kira-kira bikin model gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Jenita, misalnya tadi teorinya tentang sel, apakah bisa bikin sesuatu atau pakai model PJBL ini? Bisa nggak? Apa yang dilakukan siswa? Apa yang dilakukan siswa? Bikin poster terkait sel, tapi posternya cari lagi di internet, hanya memindahkan Google di gambar itu dengan di poster lebih besar. Bagi saya itu bukan proyek sebenarnya ya, kayak prakarya aja. Tapi mereka sendiri coba ketika mereka bikin poster itu kan mereka akan mungkin posternya itu misalnya pakai kertas apa ya, berapa ya poster itu ya, yang untuk bikin jadwal pengisian biasanya ada gitu ya, kertas besar kertas berapa ya ukurannya itu. Nah, terus misalnya guru minta mereka untuk bikin poster tentang sel tumbuhan. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah mereka apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa tahu itu sel tumbuhan? Bagaimana caranya? Dari mana kita tahu itu selnya itu nanti buat digambar itu? Pastinya dari internet gitu. Lagi-lagi internet gitu. Jadi akhirnya kita hanya memindahkan informasi yang ada di internet itu ke karton itu dengan tangan kita sendiri gitu. Nah, tapi yang tidak meyakinkan adalah informasinya itu apakah nyangkut di otak siswa atau enggak. Ya nyangkut sih pada saat mereka nulis, misalnya sel terus ribosom adalah. Nah, pada saat mereka nulis ribosom adalah atau menggambar organ ribosom, mungkin mereka di situ paham, tapi atau apa ya nyangkut lah. Tapi setelah itu apakah mereka paham atau tidak gitu kan? Ternyata tidak kalau menurut saya. Jadi hanya sekedar mereka menggambar saja, bukan proyek itu sendiri. Nah, kalau misalnya proyeknya itu tadi materi tentang sel, tapi prosesnya mereka menemukan sel dengan cara mereka melakukan sayatan, membuat sayatan dari misalnya apa, rumput-rumputan, batang rumput. Mereka sayat, setelah itu mereka pakaikan
mikroskop untuk mengamati. Nah itu baru menurut saya proyeknya dapat, karena mereka menemukan sendiri, oh ternyata sel itu seperti ini ya kalau di mikroskop, kalau di Google kan bergambar atau berwarna ya. Nah setelah itu mereka cocokkan yang di internet dengan yang di mikroskop sama enggak gitu. Jangan-jangan yang mereka amati itu debu, bukan sel, karena mikroskopnya sudah lama gitu kan, bisa jadi. Karena itu yang saya dapatkan waktu saya PPL. Kalau saya dulu di Jogja itu PPL 1 semester ya. Kalau di sini mungkin 2 bulan atau beberapa minggu saja. Saya 1 semester 6 bulan PPL di SMA Jogja, SMA 5. Dan itu mikroskopnya juga tidak bagus gitu, apalagi yang di sini gitu kan. Jadi itu permasalahannya juga kalau kita pakai proyek, itu memang hanya materi-materi tertentu di biologi yang bisa dipakai proyek. Kalau misalnya hanya untuk bikin KP, terus misalnya analisis tentang lingkungan, pencemaran, itu masih bisa. Tapi kalau untuk kita mau lihat bakteri, sayatan sel, jaringan organ gitu ya, itu pasti perlu alat biologinya yang bagus di alatnya. Ya. Jadi memang sangat berat seperti itu ya. Jadi PJBL sepertinya adik-adik perlu lebih memahami lagi bahwa PJBL itu tadi bukan hanya sekedar bikin produk saja ya, tapi harusnya siswa itu kritis juga untuk bertanya kepada guru apakah memang mereka harus melakukan itu atau tidak gitu ya. Misalnya tadi ketika melakukan proyek tentang materi tentang sel, alangkah lebih baiknya daripada mereka menggunakan proyek, model proyek gitu ya, dengan tahapan-tahapan mereka harus gini, tapi ujung-ujungnya mereka nyari di internet saja, mending sama saja atau mending praktikum aja langsung ke lab gitu kan, daripada mereka bikin produk atau proyek itu gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sudah waktunya, time is up, jam 3 ya. Saya tidak mau ambil banyak waktu ya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Semoga bisa dipahami. Saya cuma sedikit tadi menambahkan ya materi tentang PJBL. Minggu depan apa? Model apa? Tidak ingat atau nggak ingat sama sekali? Kelompok apa? Nah, bukan THT, TGT. Nah, jadi coba saya lihat nanti minggu depan apakah sesuai, karena saya punya penelitian TGT baru lulus mahasiswanya, jadi kita komparasikan dengan tempatnya. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh di ada di klik mati kamera saja.